Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Fuad Amin akan menjelaskan tentang apa yang dinamakan itu manajemen pendidikan. Di sini dijelaskan yaitu pengertian manajemen. Yang pertama, setiap ahli memberi pandangan yang berbeda tentang batasan manajemen. Karena itu tidak mudah memberi arti universal yang dapat diterima semua orang. Namun demikian, dari pemikiran-pemikiran ahli tentang definisi manajemen, kebanyakan menyatakan bahwa manajemen merupakan suatu proses mendayagunakan orang dan sumber lainnya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Nah, di sini yang akan dijelaskan lebih khususnya untuk manajemen pendidikan. Adapun pengertian manajemen pendidikan secara sederhana, manajemen pendidikan adalah suatu lapangan dari studi dan praktik yang terkait dengan organisasi pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan proses manajemen dalam pelaksanaan tugas pendidikan dengan mendayagunakan segala sumber secara efisien untuk mencapai tujuan secara efektif. Namun sebelum itu, manajemen pendidikan itu membutuhkan yang namanya tujuan manajemen pendidikan. Dilakukan manajemen agar pelaksanaan suatu usaha terencana secara sistematis dan dapat dievaluasi secara benar, akurat, dan lengkap sehingga mencapai tujuan secara produktif, berkualitas, efektif, dan efisien. Adapun selanjutnya yaitu pendekatan manajemen. Di sini menemukan 11 macam pendekatan terhadap teori dan praktik manajemen sebagai berikut. Yang pertama yaitu empirikal atau kasus. Yang kedua, perilaku antar pribadi. Lanjut yang ketiga yaitu perilaku kelompok, sistem sosial komparatif, 5 sistem sosial teknikal, 6 teori keputusan, 7 sistem, 8 matematikal atau manajemen sensis. Yang nomor 9 yaitu kontingensi atau situasional. Yang 10 yaitu peranan-peranan manajerial. Adapun yang nomor 11 yaitu operasional, yaitu menggunakan konsep-konsep, prinsip-prinsip, teori, serta teknik-teknik sebagai landasan dan menghubungkannya dengan fungsi atau proses manajemen. Adapun di sini yaitu prinsip di atas memiliki esensi bahwa manajemen dalam ilmu dan praktiknya harus memperhatikan tujuan orang-orang, tugas-tugas, dan nilai-nilai. Hal ini hampir selaras dengan apa yang dikemukakan Fattah yang mengklasifikasikan prinsip manajemen ke dalam 3 ranah, yaitu 1. Prinsip manajemen berdasarkan sasaran. Yang kedua, prinsip manajemen berdasarkan orang. Yang ketiga yaitu prinsip manajemen berdasarkan informasi. Nah, itu tadi mengenai manajemen. Adapun fungsinya sebagai manajemen yaitu 1. Kehadiran manajemen dalam organisasi adalah untuk melaksanakan kegiatan agar suatu tujuan tercapai dengan efektif dan efisien. Secara tegas, ada rumusan yang sama dan berlaku untuk fungsi manajemen. Namun di sini demikian, fungsi manajemen dapat ditelaah dari aktivitas-aktivitas utama yang dilakukan para manajer, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penilaian, matriks. Berikut adalah fungsi-fungsi manajemen menurut pendapat beberapa ahli. Adapun proses manajemen selanjutnya yaitu beberapa definisi menunjukkan bahwa manajemen merupakan suatu proses yang sistematis dalam melakukan kegiatan organisasi. Proses manajemen secara umum mengikuti langkah-langkah merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan. Dan lanjut ini mengenai teori manajemen ilmiah.
Mengenai teorinya, yaitu dengan 4 prinsip dasar yang dikembangkan Taylor adalah pengembangan metode ilmiah dalam manajemen agar suatu pekerjaan dapat ditentukan metode pencapaian tujuan secara maksimal. B, yaitu seleksi ilmiah untuk karyawan agar para karyawan dapat diberikan tugas dan tanggung jawab sesuai keahlian. C, pendidikan dan pengembangan karyawan. D, kerjasama yang harmonis antara manajemen dan para karyawan. Adapun manajemen organisasi klasik atau manajemen operasional modern, di sini ia adalah perumus 14 prinsip manajemen yang dirumuskan oleh Henry Fayol, merupakan tokoh teori manajemen operasional manajemen yang dikenal dengan julukan Bapak Teori Manajemen Modern. 1. Yaitu pembagian kerja, 2. Wewenang, 3. Disiplin, 4. Kesatuan pemerintah, 5. Kesatuan pengarahan, 6. Meletakkan kepentingan perseorangan di bawah kepentingan umum, 7. Balas jasa atau imbalan, 8. Sentralisasi, 9. Rantai sekelar atau hierarki, 10. Order atau susunan, 11. Keadilan, 12. Stabilitas staf organisasi, 13. Inisiatif, dan 14. Esprit, semangat atau crop, seperti itu. Demikian Fayol mempercayai bahwa melalui penguasaan keterampilan dan prinsip dasar manajemen, orang yang mendalaminya dapat menjadi manajer yang baik. Nah, demikian tadi mengenai manajemen yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya apabila ada kurang pemahaman ataupun kejelasan dari saya sebagai pemateri, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.